kemudian menjalani ujian demi ujian, kemudian di akhir tahun, di situ ia akan mendapatkan rapot. Apakah ia mendapatkan hasil yang baik, sehingga dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke jenjang berikutnya, ataukah dinyatakan gagal dan bertahan di kelas yang sama, dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian penulis di sini menyebutkan wa tatatayaru sahaiful a'mali ilal aimani wasyama'il. Akan bertebangan lembaran-lembaran amal perbuatan itu di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian penulis di sini mengutip surat dari Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Beliau menyatakan atau menyebutkan di sini fa amma man utiya kitabahu biyamini. Allah tabaraka wa taala berfirman, adapun orang yang didatangkan kepadanya kitab atau buku catatan perbuatan dengan atau dihadirkan dari sisi kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, akan disidang dengan persidangan yang begitu mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan setelah itu ia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan riang gembira. Maksudnya kata para ulama tafsir, kapan ia kembali kepada keluarganya? Apakah di padang mahsyar atau di dalam surga? Kata para ulama tafsir, maksudnya ayat ini adalah ia akan kembali, maksudnya ketika nanti dia berjumpa dan dikumpulkan kembali dengan anak keluarganya di dalam surga, ia akan kembali dalam keadaan riang gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun orang yang diberikan buku catatan perbuatannya itu dari balik punggungnya, fasawfa yad'u subura, maka ia akan berucap celakalah, wa yasla sa'ira, dan ia akan dimasukkan ke dalam sa'ir. Sa'ir ini adalah nama lain dari neraka. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kita sejenak mengupas dan membahas apa yang disampaikan oleh penulis di sini dengan beberapa poin. Baik, poin yang pertama adalah tentang sahaiful a'mal itu sendiri, lembar-lembar amal perbuatan. Maksudnya, atau apa yang dimaksudkan dengan lembar-lembar perbuatan yang nanti akan bertebangan dan akan dibagikan kepada pemiliknya masing-masing pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Para ulama menyebutkan, maksudnya adalah lembar-lembar perbuatan itu atau amal perbuatan itu merupakan buku catatan yang dituliskan dan ditorehkan oleh para malaikat selama seseorang hidup. Para malaikat ini tidak luput dari mereka pencatatan semua amal perbuatan selama orang tersebut hidup di dunia, baik berupa ucapan, perkataan, ataupun amal perbuatan. Semuanya tidak luput dari catatan malaikat. Entah itu kebaikan sedikit pun maupun keburukan sekecil apapun, pasti akan dicatat dengan rapi oleh para malaikat yang memang ditugaskannya hanya satu sama Allah. Ditugaskan untuk mencatat semua yang kita lakukan dan termasuk yang kita ucapkan di sisi kanan dan di sisi kiri. Di sisi kanan dan di sisi kiri. Masing-masing dapat jatah 2 dari kita semua. Dan memang malaikat itu memang ditugaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk itu saja. Tidak tersibukkan oleh tugas yang lain, tidak dibebankan kewajiban yang lain, hanya bertugas untuk mencatat setiap perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah tentang berita-berita yang disampaikan oleh Nabi SAW maupun yang tersampaikan melalui Al-Quranul Karim tentang sahaiful a'mal ini, tentang lembaran amal perbuatan ini. Ada beberapa keterangan yang mungkin sebagian kita sudah menyadarinya atau menyimaknya, tetapi sebagian lagi mungkin belum pernah mendengarnya. Apa saja itu? Yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah sahaiful a'mal ini, lembar amal perbuatan kita masing-masing ini nanti akan dibuka dan dibagikan pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Takwir ayat yang ke-10. Wa idas suhufu
nusyirat. Dan ketika lembar-lembar amal perbuatan ini disebarkan dan dibagikan kepada masing-masing pemiliknya. Kata para ulama tafsir di situ disebutkan maksud dari disebarkan adalah dibuka dan diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Artinya pian antum tidak akan mendapatkan buku catatan punya orang. Yang akan antum terima itu adalah buku catatan antum sendiri. Dan itu dapat dibuka. Antum sendiri dapat membukanya dan dapat melihatnya. Berapa banyak amal perbuatan baik dan berapa banyak amal perbuatan buruk. Dan itu sudah tutup buku. Dalam arti itulah hasil akhir. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan di buku catatan tersebut. Maka mungkin sebagai pengingat bagi diri kami dan bagi jemaah sekalian, mumpung kita masih bernapas, masih dikasih kesempatan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, gunakan kesempatan kita saat ini untuk menambah dan menumpuk sebanyak-banyaknya pundi-pundi amal perbuatan baik atau amal ibadah selama kita masih diberi kesempatan untuk itu. Karena kalau sudah meninggal dunia atau bahkan mungkin sebelum meninggal dunia, kalau sudah sakit berat yang mengantarkan kepada kematian, sudah mungkin sulit untuk beramal lagi. Makanya kan disebutkan, manfaatkanlah, gunakanlah sebaik-baiknya waktu sehatmu sebelum tiba waktu sakitmu. Waktu luangmu sebelum tiba waktu sibukmu. Dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu sifat yang pertama atau berita yang pertama, bahwasanya buku ini tidak akan disimpan, tidak akan ditutupi, justru pada hari kiamat akan diberikan dan dibukakan serta dibagikan kepada masing-masing pemiliknya. Kemudian yang kedua adalah sahaiful a'mal ini atau lembar-lembar amal perbuatan ini itu akan didapati di dalamnya ketika seseorang membukanya semua amal perbuatan, baik itu yang besar maupun yang kecil sekalipun atau yang remeh sekalipun, itu semua akan tercatat dengan rapi dan jelas. Tidak ada yang terluput dari semua amal perbuatan kita. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 52 dan 53. Disebutkan di situ wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan setiap perbuatan yang kecil maupun yang besar akan tergoreskan, akan tertuliskan. Baik, berita yang ketiga atau sifat yang ketiga yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap orang akan membaca buku amal perbuatannya masing-masing. Dan di situ yang ada hanyalah amal perbuatan yang sudah dilakukannya selama di dunia. Hanya ada itu di situ. Hanya ada itu di situ. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Baik, yang keempat adalah perbedaan yang dirasakan oleh masing-masing orang ketika mendapati dan menerima hasil perbuatan atau buku catatan yang dilakukannya selama ini. Yang keempat ini adalah di situ akan terlihat jelas perbedaan. Jadi ketika dibagikan masing-masing, kalau yang senyum sumringah, terlihat roman bahagia di wajahnya, artinya ia mendapati subhanallah, ternyata amal-amal perbuatan baiknya ini lebih banyak daripada amal perbuatan buruk. Bahkan amal-amal perbuatan yang selama ini ia remehkan atau ia tidak anggap itu sesuatu yang besar, ternyata itu justru menjadi salah satu amalan pamungkas yang memberatkan timbangan kebaikannya. Makanya dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, sungguh aku melihat ada seorang lelaki, dia mondar-mandir berjalan ke hulu dan ke hilir di dalam surga lantaran satu amalan ringan yang dikerjakannya.
yaitu ia menyingkirkan ranting pohon duri yang mengganggu orang-orang lewat, dia singkirkan, dan Allah mengganjarnya dengan memasukkannya ke dalam surga. Dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang wanita pezina yang dia dimaafkan dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah lantaran apa? Memberi minum seekor anjing yang tengah kehausan. Jadi ada seorang wanita pezina, ia juga tengah kehausan, ia hendak minum, mengambil air ke sumur, dan air pada masa itu tidak seperti zaman sekarang, buka keran ada airnya, atau tinggal beli, tetapi zaman itu orang ingin minum di padang pasir, turun dulu ke sumur, ambil baru kemudian naik. Kemudian ia melihat juga ada anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya, menandakan anjing ini sedang kehausan, maka ia merasa iba dan kasihan kepada si anjing ini, maka turun lagi ia ke dasar sumur, mengambil, kemudian diminumkan. Subhanallah, Allah terima perbuatan itu dan Allah hapuskan dosa-dosanya, terutama dosa-dosa zinanya, dan Allah masukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya, ada seorang wanita yang masuk neraka akibat seekor kucing. Yaitu apa? Ia mengurungnya, tidak dilepas untuk dibiarkan mencari makan sendiri, dan tidak juga dikasih makan di kurungan tersebut. Maka ia mendapatkan siksa di dalam neraka. Artinya ada banyak amalan-amalan yang mungkin tidak terlalu dianggap oleh sebagian kita, atau tidak terlalu kita sadari bahwasanya itu sesuatu yang bisa jadi mengantarkan kita kepada surga. Makanya para ulama mengingatkan, jangan pernah menganggap remeh atau memandang kecil perbuatan sekecil apapun, walaupun sekedar memberi minum kepada orang lain. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni wanita yang tadi yang berlumuran dengan dosa, dan zina itu termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, Pak. Termasuk dosa besar. Di dalam Islam ada aturan yang ditentukan dalam perkara hudud namanya. Jadi ada dosa-dosa besar yang ditentukan hukumannya kalau kedapatan dan ketahuan. Seperti contohnya ketika ada yang membunuh, maka hukuman hududnya itu di dalam Islam itu sudah ditentukan. Artinya ia juga akan dibunuh atau dikisos, kecuali datang pemaafan dari keluarga yang terbunuh. Kemudian diantaranya pula adalah minum minuman keras, dan juga diantaranya adalah zina. Ketika seorang ketahuan berzina atau dia mengaku dirinya berzina ke hadapan pemimpin atau pemerintah, kemudian di dalam Islam itu sudah diatur bagaimana pembersihan dosa itu. Bagaimana pembersihan dosa itu. Dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya para salaf mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Bisa jadi sebuah amal perbuatan yang kecil, sederhana, atau dianggap remeh, ternyata ia menjadi besar, luar biasa, karena niatnya. Ada keikhlasan yang menyertai, menjadi bernilai dan berharga di sisi Allah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan bisa jadi amal itu besar pada zatnya. Pada dasarnya amal itu sangat besar, sangat agung di sisi Allah tabaraka ta'ala. Menjadi tidak berarti dan tidak berharga karena niatnya. Niatnya keliru dan salah. Antum tahu kisah tentang seorang, dia berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadi pejuang dan pemberani. Banyak menumbangkan musuh-musuh Islam. Tetapi ternyata niatnya keliru selama ini. Padahal jihad pada asalnya dan pada dasarnya itu merupakan amal yang sangat besar. Tetapi karena niatnya keliru, akhirnya ia dimasukkan ke dalam surga Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Ada pula orang berjihad, ikut berjihad, dan jihad amalan yang sangat besar. Tidak semua lelaki mampu bertahan dan berani terlibat dalam jihad di dalam Islam. Karena berat. Makanya di antara keistimewaan orang yang meninggal di medan perang, ia tidak ditanya di alam kuburnya. Kenapa? Karena sudah dia membuktikan keimanannya. Pertanyaan kubur itu untuk membuktikan
keimanan kita masing-masing. Tetapi orang yang berjihad di jalan Allah kemudian mati syahid, ia terbebaskan dari pertanyaan ini. Kenapa? Karena sudah mendapati kilatan pedang di saat perang berkecamuk itu membutuhkan pembuktian keimanan. Orang tetap bertahan di medan perang dan tidak kabur, itu menunjukkan ia memiliki keimanan sehingga dibebaskan dari pertanyaan kubur. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, namun ternyata ada yang masuk neraka walaupun mengamalkan dan menjalankan ibadah yang agung ini. Kenapa? Karena ada yang niatnya ternyata keliru. Ada yang niatnya untuk meninggikan sukunya atau kabilahnya. Ada yang niatnya untuk mengejar harta rampasan perang, kemudian menyimpan untuk dirinya sendiri sebelum dibagi secara merata oleh pemimpin pasukan atau pemimpin kaum muslimin. Maka ia meninggal dalam keadaan menanggung dosa gulul namanya. Gulul itu mencuri harta kemenangan perang sebelum dibagikan secara resmi oleh pemimpin pasukan atau pemimpin kaum muslimin yang mengutus pasukan itu. Itu namanya gulu, mencuri, bagian dari mencuri, tetapi mencuri khusus di medan perang, harta rampasan perang ketika perang berkecamuk, kemudian kaum muslimin menang, biasanya itu harta rampasan atau harta yang tertinggal, baik itu yang musuh yang telah meninggal, atau memang tertinggal, kabur dan ditinggalkan, kuda perangnya kah, atau pedangnya kah, atau tamengnya kah, atau panahnya kah, mungkin bagus, mungkin dari bahan yang berkualitas, atau sepatu perang kah, atau helm dan tameng, atau baju besi kah. Mungkin ketika sedang mengumpulkan, ia melihat ada yang membuatnya tertarik. Ia khawatir kalau ini dikumpulkan dulu, kemudian ia tidak mendapatkan yang ini, justru mendapatkan mungkin panah misalkan, sedangkan ia ingin belati atau pedang ini misalkan. Maka ia mengambil terlebih dahulu dan menyimpan tanpa sepengetahuan dan tanpa melapor kepada komandan pasukan atau pemimpin kaum muslimin. Nah, yang demikian itu justru menodai amal perbuatan jihad yang agung ini. Maka bisa jadi dia, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, akan dibangkitkan dalam keadaan nanti barang yang dicurinya itu akan digantungkan di lehernya dan akan menjadi kesusahan ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Dan orang-orang akan mengetahui bahwasanya ini pernah melakukan perbuatan pencurian itu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan setelah itu, setelah pembahasan tentang sahaiful a'mal, kita masuk kepada pembahasan terkait mizan, terkait timbangan. Karena penulis di sini menyebutkan setelahnya wal mizanu lahu kiffatani walisanun tuzanu bihil a'mal. Dan nanti ada timbangan, yang timbangan ini sifatnya itu dia punya dua daun timbangan dan punya lisan. Tuzanu bihil a'mal, yang akan ditimbang di situ amal perbuatan. Hal ini berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 103. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya itu berat, timbangan amal kebaikannya maksudnya, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, tidak berarti, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dan mereka dimasukkan ke dalam jahannam, nama lain dari neraka, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan timbangan kebaikan kita lebih berat atau lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik, terkait masalah atau bahasan tentang mizan, timbangan, ada beberapa keterangan yang datang kepada kita yang dinukilkan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Di antaranya yang pertama adalah mizan itu sendiri. Apa itu timbangan di dalam Islam dan apa yang dimaksud dengan timbangan pada hari kiamat? Timbangan di dalam Islam atau timbangan secara bahasa Arab adalah sebuah alat yang digunakan untuk menimbang sesuatu
yang memiliki massa dan berat. Itu timbangan. Adapun secara syariat, penggunaan kata mizan yang identik dengan hari kiamat atau di padang mahsyar disebutkan di sini adalah sebuah makhluk yang Allah ciptakan untuk menimbang apa saja yang Allah tetapkan untuk ditimbang bagi seorang hamba. Timbangan ini disebutkan memiliki 2 daun timbangan dan dia memiliki lisan. Itu pengertian dari timbangan akhirat. Dan maksud dari beriman kepada timbangan adalah mengimani bahwa timbangan itu nyata, bukan sesuatu yang abstrak atau hayalan ataupun kiasan tentang keadilan pada hari itu, bukan, tetapi memang ada nyata makhluk yang Allah ciptakan. Adapun bentuknya kita tidak mengetahuinya, tetapi salah satu sifat dan ciri fisiknya adalah makhluk ini yang disebut mizan ini, timbangan ini, dia punya 2 daun timbangan. Yang satu untuk menimbang kebaikan, yang satu untuk menimbang keburukan. Kemudian kita berpindah kepada yang lebih penting, adalah apa saja yang akan ditimbang. Apa saja yang akan ditimbang. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu hanya buku perbuatan saja, buku catatan perbuatan. Ada pula yang menyebut yang ditimbang nanti adalah perbuatan itu sendiri, bukan bukunya, tetapi perbuatan itu sendiri yang nanti akan ditimbang di timbangan ini. Ada pula ulama yang memahami berdasarkan hadis yang lain bahwasanya yang akan ditimbang itu diri kita ini. Kita orang yang mengamalkan perbuatan itu akan ditimbang juga di timbangan. Kemudian ada pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang lebih kuat, bahwasanya ketiga hal itu akan ditimbang sama-sama di timbangan. Artinya yang akan ditaruh di daun timbangan itu amal perbuatan itu sendiri. Sholat akan ditimbang, puasa kita akan ditimbang, sedekah kita akan ditimbang, dan seterusnya. Dan akan ditaruh pula di situ adalah buku catatan kita. Buku catatan perbuatan juga akan ditimbang di situ. Kemudian akan ditimbang pula adalah diri kita ini akan ikut ditimbang di situ. Masing-masingnya punya landasan dalil yang kuat. Karena masing-masingnya itu dalilnya sahih. Makanya para ulama mengemukakan pendapat yang ketiga setelah mempelajari ketiga pendapat ini yang masing-masing punya dalil yang kuat. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwasanya ketiganya ini akan ditimbang bersamaan, bersamaan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama, terkait orang yang beramal ini, artinya diri kita yang akan dimasukkan ke dalam timbangan juga. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya ini termasuk hadis yang kuat. Hadis yang kuat dan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, dalam hadis itu Nabi SAW menyampaikan, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin. Kata Nabi SAW, beliau menggunakan penegasan dan penekanan. Kata beliau, innahu, sungguh, kata Nabi, la ya'ti, la itu penekanan kembali, memang akan datang. Jadi Nabi menggunakan 2 metode penekanan dalam pengucapan di dalam bahasa Arab. Kata Nabi, innahu, sungguh akan datang seorang lelaki al-azim as-samin. Lelaki ini berperawakan besar, mohon maaf, gemuk, artinya banyak daging, tubuhnya ini mungkin banyak daging dan lemak, besar, berperawakan tinggi besar, datang pada hari kiamat. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Lelaki ini ternyata setelah ditimbang sama sekali tidak ada beratnya. Dikatakan tidak ada beratnya. Tidak lebih berat
daripada satu sayap dari seekor nyamuk. Subhanallah. Kalau ditimbang mungkin 90 kilo, 100 kilo, namun ternyata di timbangan di hari kiamat yang berlaku bukan berat fisik. Yang berlaku adalah berat amal perbuatan yang selama ini ditabung. Jadi hal ini diperkuat dengan hadis Nabi yang lain. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan bahwa Allah itu tidak melihat dan memandang fisik kalian, tidak melihat memandang wajah kalian dan fisik kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini hadis yang pertama yang menunjukkan bahwasanya orang juga akan ditimbang, orangnya juga akan ditimbang. Kemudian ini juga diperkuat oleh hadis tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini merupakan sahabat yang berada di urutan terdepan. Artinya ini sahabat yang levelnya itu tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Ibnu Mas'ud ini mengambil ranting dari pohon arak namanya. Pohon arak ini biasanya digunakan untuk bersiwak. Jadi batang siwak itu ada macam-macam dari beberapa pohon, dari beberapa ranting. Nah, salah satu yang baik atau salah satu yang dikenal atau digunakan di masa itu adalah yang berasal dari pohon arak. Mungkin teksturnya lembut atau tidak melukai atau tidak kasar dan tidak keras. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud ini suatu hari pernah naik ke pohon arak untuk mengambil ranting-ranting kecil itu. Kemudian tersingkaplah kedua betis beliau karena diterpa oleh angin. Kemudian sebagian orang yang ada di bawah itu menyaksikan dan melihat angin meniup dan menyingkap mungkin sarung atau jubah sehingga terlihat kedua betis Ibnu Mas'ud. Maka mereka saling memandang satu sama lain dan kemudian tertawa atau tersenyum. Nabi SAW melihat kejadian itu, maka kemudian Nabi bertanya, sebelum Nabi menegur, Nabi bertanya, mimma tadhakun? Apa alasan atau apa yang membuat kalian tertawa? Kemudian mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Karena kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud. Dan antum tahu perawakan orang Arab itu biasanya memiliki perawakan yang jelas lebih besar daripada perawakan kita. Nah, ketika itu mereka menyaksikan ternyata kedua betis kakinya Ibnu Mas'ud itu kecil atau kurus. Maka mereka tertawa karena hal ini tidak biasa ditemukan di kalangan bangsa Arab mungkin. Maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Maksudnya Nabi bersumpah dengan menyebut nama Allah. Artinya sesuatu yang dikatakan oleh Nabi setelah sumpah itu adalah sesuatu yang benar-benar berharga, sesuatu yang benar-benar ditekankan oleh Nabi SAW untuk dipahami betul-betul oleh orang yang ada di hadapan beliau. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Lahuma asqalu fil mizani min Uhud. Sungguh kedua betis orang itu, maksudnya Ibnu Mas'ud ini, lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Gunung Uhud. Subhanallah. Baik, maka di sini menegaskan bahwasanya bukan seseorang dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari fisiknya. Mau besar, mau kecil, mau putih, mau tidak, mau kurus, mau gemuk. Bukan itu substansinya. Tetapi substansinya adalah berapa banyak amal soleh yang sudah ditabung dan dikumpulkan oleh masing-masing orang. Itulah yang membuatnya bernilai dan berharga serta memiliki kedudukan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, yang kedua adalah tentang
dalil yang menunjukkan bahwasanya yang akan ditimbang itu adalah amal perbuatan itu sendiri. Jadi sholatnya yang ditimbang, ngajinya yang ditimbang. Kemudian zikirnya yang ditimbang. Itu di samping orangnya sendiri yang ditimbang. Baik, dalil yang kedua ini ada sejumlah hadis yang menunjukkan itu semua. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan zikir alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah, kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kata Nabi akan memenuhi timbangan, artinya akan memberatkan timbangan. Hadis yang lain yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insya Allah sudah sering antum dengar. Dan kita semua dengar. Tetapi terkadang sebagian kita itu terlalaikan dari mengamalkannya. Kita sering mendengarnya, dan ini diingatkan oleh Nabi SAW bahwasanya amalan ini sangat ringan, tapi dampaknya luar biasa. Tetapi sebagian orang itu terkadang tersibukkan, terlalaikan dari mengamalkannya ini. Padahal ini amalan yang tidak membutuhkan usaha yang banyak. Tidak perlu berwudu, walaupun memang lebih utama berwudu. Tidak harus di tempatnya di masjid, tidak harus. Bisa dilakukan di luar masjid. Apa itu? Hadisnya bunyinya seperti ini. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat kata Nabi. Yang dua kalimat ini ringan diucapkan di lisan. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini begitu dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Saqilatani fil mizan. Ini bentuk pendalilannya. Saqilatani fil mizan. Dua kalimat ini begitu berat di timbangan. Artinya kata para ulama ini menunjukkan salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir dua kalimat ini juga akan ditimbang dan ia akan memberatkan timbangan seseorang, timbangan kebaikan seseorang. Yaitu apa? Sudah sering kita hafal semua, dan itu di luar hafalan. Kalau di luar hafalan berarti apa? Lupa, atau kemungkinannya lupa atau sudah sering diucapkan, yaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahi al-azim. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah terkait tentang buku catatan itu sendiri yang akan ditimbang di timbangan nanti. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan di dalam kitab-kitab hadis yang dikenal atau masyhur dengan sebutan hadis bitaqah. Hadis yang tadi pernah kita singgung di awal kajian. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, dan beliau mengkomparasikan hadis-hadis tadi, kemudian menyebutkan bahwasanya dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang akan ditimbang itu mencakup tiga hal. Amal perbuatan itu sendiri, buku catatan, dan juga orang yang beramal atau melakukannya. Ketiganya juga akan ditimbang. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang lain. Pembahasan tentang pembagian orang ketika menjalani timbangan ini. Jadi nanti tidak hanya dalam satu kondisi. Hasil dari timbangan itu akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 kelompok orang dan 3 golongan orang begitu amal perbuatannya, buku catatannya, dan dirinya ditimbang akan menghasilkan 3 hasil yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kata para ulama, adalah man rajahat hasanatuhum ala sayyiatihim. Yang pertama adalah kelompok, sudah, ayo silakan. Baik, jemaah sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nanti ketika amal perbuatan kita ditimbang, buku catatan perbuatan kita ditimbang, dan diri kita ditimbang pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, itu nanti ketika hasilnya akan terbagi menjadi 3 antara satu orang dengan orang yang lain.
Yang pertama adalah man rajahat hasanatuhum ala sayyiatihim. Yang pertama adalah ketika amal perbuatan baiknya itu lebih berat daripada amal perbuatan buruknya. Walaupun cuman perbedaannya ini 51, yang ini 50, atau yang ini 49. Atau sekalipun ini 49,999, yang ini 50, sekian 000 sekian, tetap itu dikatakan sebagai lebih berat amal perbuatannya. Maka beruntunglah seorang hamba yang amal perbuatannya ketika ditimbang di timbangan nanti, di padang mahsyar nanti, lebih berat, karena kata para ulama tempatnya setelah itu adalah surga. Persinggahan terakhirnya, tempat yang akan dituju dari padang mahsyar setelah itu adalah ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, yang kedua adalah man rajahat sayyi'atuhum ala hasanatihim. Yang kedua adalah orang yang amal perbuatannya, amal buruknya ini, itu lebih berat daripada amal perbuatan baiknya. Maka kata para ulama, orang yang masuk dalam golongan yang kedua ini, bagaimana kondisinya? Atau bagaimana statusnya? Apa kira-kira? Kalau yang pertama itu akan jalan menuju surga. Kalau yang kedua ini, yang amal buruknya itu lebih banyak, lebih berat daripada amal baiknya ketika ditimbang, maka ia kemana? Kemana? Ke neraka atau ke surga? Yakin? Yakin? Perhatikan di sini, bukan ketelitian kata yang digunakan oleh ulama kita. Mereka tidak langsung memvonis dan mengatakan ia orang yang amal buruknya itu lebih berat daripada amal baiknya, ketika ditimbang itu dikatakan tempatnya kemudian adalah neraka. Tidak. Dikatakan oleh para ulama adalah mereka ini akan berada di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah. Di sini yang akan berlaku. Maka pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terus ulun ingatkan atau pernah ulun sampaikan bahwasanya bisa saja dua orang bersahabat baik, tetapi bersahabat dalam keburukan, melakukan perbuatan buruk, maksiat sama-sama, melakukan maksiat 1 sama-sama, maksiat 2 sama-sama, maksiat 3 sama-sama, dan seterusnya, dan meninggal di satu kondisi yang sama, meninggal di satu waktu yang sama. Misal baru pulang dari habis melakukan kemaksiatan dan dosa besar, bertabrakan, meninggal dua-duanya. Kemudian menunggu di dalam kubur sampai kemudian mungkin di akhirat, nanti ketika ditimbang bisa saja yang satu dimasukkan ke dalam surga, yang satu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena nanti walaupun seseorang itu amal buruknya lebih berat, kata para ulama, mereka akan berada di bawah masyiatullah, kehendak Allah. Apa maksudnya? Maka di bawah kehendak Allah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau Allah menghendaki orang ini untuk disiksa terlebih dahulu, untuk dibersihkan terlebih dahulu, maka ia akan masuk ke neraka untuk sementara. Tetapi jika Allah menghendaki, karena Allah mengetahui kondisi hambanya, kondisi terlebih kondisi batin seorang hamba, Allah menghendaki untuk mengampuni si hamba ini. Walaupun dari hasil timbangan itu nanti lebih berat amal buruknya. Tetapi Allah mengampuni, berkehendak untuk mengampuni si hamba pada waktu itu, maka ia akan dimaafkan dan tidak dimasukkan ke dalam neraka untuk menjalani hukuman. Maka di sini tidak langsung dikatakan orang yang lebih berat ini khusus bagi orang siapa? Bagi semua orang? Tidak. Ini khusus bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Selama ia meninggal dan masih memegang
tauhid kepada Allah tabaraka taala, walaupun ia berlumuran dosa dan maksiat dan tidak bertaubat sebelum meninggal, masih menanggung beban dosa dan maksiat itu, selama ia tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka nanti ketika ditimbang, walaupun dosanya itu lebih banyak dari pahalanya, nanti ia akan masuk ke dalam pertimbangan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki hambanya ini dibersihkan dahulu di neraka untuk sementara waktu, maka akan terjadi seperti itu. Tetapi bisa juga mendapatkan peluang ampunan Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sebagian orang langsung menyebutkan dan menyematkan bahwasanya orang yang lebih berat, kalau dia orang Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, tidak menyekutukan Allah, kalau dia lebih berat amal buruknya, maka langsung masuk neraka. Tidak seperti itu. Tetapi hal ini sangat bergantung dan berkaitan erat dengan masyiatullah, kehendak Allah di situ. Dan antum tahu Allah tabaraka taala dalam hadis yang lain, yang hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan imam yang lainnya, bahwasanya Allah itu menyiapkan 100 rahmat. 99 itu disimpan di akhirat nanti. Satu yang hanya diturunkan di dunia. Satu ini itu juga sudah dibagi-bagi ke manusia, ke hewan, dan ke yang lainnya. Makanya adanya rahmat yang sudah ditanamkan kepada hamba-hamba Allah ini, singa tidak memakan anaknya. Ular tidak menyantap anak telurnya. Dan manusia tidak menyiksa anaknya. Kecuali sebagian manusia yang bisa saja sudah dicabut rahmat itu dari Allah, makanya tega membunuh bayinya yang baru lahir. Tega menggugurkan kandungan yang telah diberikan oleh Allah. Itu bisa jadi indikator tercabutnya rahmat yang tadi sudah dibagikan sama Allah tabaraka taala. Karena secara dasar itu semua makhluk itu memiliki rahmat, kasih sayang kepada sesama. Baik, 99 ini masih disimpan sama Allah tabaraka wa taala. Kapan dikeluarkan? Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Disitulah akan diberikan sebanyak-banyaknya, tetapi diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Maka inilah pentingnya terus mengingatkan umat, menyadarkan umat agar jangan sampai meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang terindikasi mempersekutukan Allah di dalamnya. Kenapa? Kita mengikuti dan mencontoh Nabi SAW. Nabi itu, jika antum pelajari sejarah sirah beliau sebelum meninggal, beliau sempat sakit. Sempat demam berhari-hari. Kadang demam beliau meninggi, beliau minta diambilkan lap kain basah, kemudian ditutup wajah beliau. Beliau menutup wajah beliau, kemudian nanti sempat tidak sadarkan diri, kemudian terbangun, dan seterusnya. Dalam kondisi sakit yang kemudian berujung pada meninggalnya beliau, itu beliau yang sering diingatkan beliau adalah tentang apa? Tentang perkara tauhid dan tentang perkara syirik. Nabi mengingatkan di dalam hadis-hadis beliau. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu yang kedua, yaitu golongan yang mereka amal buruknya itu lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan berada di situ di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki ia disiksa, maka akan disiksa. Tetapi jika Allah menghendaki hamba ini diampuni pada waktu itu, maka dia tidak akan melewati hukuman atau menjalani hukuman tersebut. Kemudian yang ketiga, ada kondisi di mana seseorang mendapati amal baiknya itu dengan amal buruknya itu imbang. Tidak ada yang lebih berat salah satunya. Artinya sama-sama imbang 50-50. Ada 50 perbuatan baik, ada 50 perbuatan buruk atau dosa. Nah, ini bagaimana statusnya? Ini bagaimana hukumnya? Gimana menurut antum? Kira-kira diikutkan ke yang pertama atau diikutkan ke neraka? Kemana nih? Ya, yang tengah-tengah ini. Apakah tidak dikasih tempat? Tidak ke surga, tidak neraka. Ya sudah, diam di padang mahsyar. Hah? Gimana? Hah? Dari yang pertama dan kedua tadi yang antum simak. Golongan yang kedua tadi, golongan yang kedua apa? Yang amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya.
itu saja ia dapat kemungkinan 50% dapat, bisa jadi dia diampuni, bisa jadi dia diputuskan untuk menjalani hukuman dahulu. Ini siapa? Yang lebih berat. Tentunya kondisi yang ketiga ini yang tidak lebih berat amal buruknya daripada amal baiknya, yang sama, yang imbang, impas, tentu saja dikatakan oleh para ulama mereka juga tidak luput dari rahmat Allah. Ini yang dinamakan dengan penduduk A'raf namanya, atau penyandang status A'raf. Dalam surat Al-A'raf itu disebutkan di situ, walaupun kata Ibnul Qayyim rahimahullah, para ulama berbeda pendapat siapa yang dimaksud dengan ashabul A'raf ini. Namun pendapat yang kemudian mengerucut di situ tertuju ternyata dapat sebuah kesimpulan bahwasanya ashabul A'raf, kelompok A'raf ini adalah kelompok yang mereka ini imbang amal baik dan amal buruknya. Kalau imbang, apakah mereka tetap tertahan di padang mahsyar, tidak ikut yang ke surga dan tidak ikut yang ke neraka? Maka kata para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka taala dan diikutkan ke dalam golongan yang pertama, akan menuju ke surga Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala dan mendapati buku catatannya, hasil amal perbuatannya merupakan hasil yang menggembirakan kita semua nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kajian kita, karena sudah mungkin dekat waktu iqamat. Nanti pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang haud, tentang telaga Nabi SAW, dan jika masih ada waktu kita akan mengupas tentang sirat, bagaimana kondisi orang melewati sirat dan bagaimana sifat sirat itu sendiri. Baik, timbul pertanyaan, sebuah pertanyaan yang mungkin dapat menjadi penutup di kajian kita malam ini. Kita ini masuk surga dengan atau lantaran amal perbuatan kita atau karena rahmat dari Allah? Amal perbuatan, rahmat, yakin? Kalau kita masuk surga karena rahmat Allah, terus buat apa beramal? Banyak-banyak menyimpan dan menimbun amal soleh, amal ibadah, jika memang kita masuk surga dengan rahmat Allah. Ada yang bisa jawab? Karena amal yang banyak ini yang kita lakukan belum tentu semuanya diterima. Jadi semakin, kalau istilah orang itu, banyak menebar jala, nanti siapa tahu di situ dapat ikannya. Ya begitu. Antum setuju dengan pernyataan itu? Ada lagi jawaban yang lain? Ulun belum mengatakan itu salah atau benar. Kita masih menunggu jawaban yang lain. Ada lagi? Nah, ada dua. Pernyataan yang kedua. Karena amal-amal ibadah itu mendatangkan ridho dan rahmat Allah. Sehingga nanti Allah mengganjarnya dan merahmati seseorang. Karena dia beramal dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Baik, itu jawaban yang kedua. Ada lagi jawaban yang ketiga. Baik. Kedua jawaban ini betul, bahwasanya yang pertama, kita tidak tahu amal mana, ibadah mana yang kita kerjakan selama ini yang mendatangkan ridha dari Allah sehingga amal itu diterima. Makanya seseorang terus berusaha, terus beramal, jangan putus. Karena bisa jadi di antara sekian banyak itu ada yang diterima. Makanya di kalangan ulama salaf mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui ada satu amal ibadahku yang diterima oleh Allah, maka itu akan menjadi hal yang paling menggembirakanku. Makanya kita diperintahkan untuk terus menebar banyak kebaikan. Ada kebaikan yang bisa kita lakukan, kerjakan. Tangkap kesempatan itu, jangan dilewatkan. Kebaikan ke apa saja, kecil besar, tetap gunakan dan ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan, karena amal-amal ibadah ini adalah
sarana dan sebab untuk menggapai rahmat dari Allah, menggapai ridha dari Allah tabaraka taala. Nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan rahmat dari Allah itu adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah di akhirat. Kalau di dunia, Allah memberikan rahmatnya secara umum, diberikan semuanya. Tetapi di akhirat Allah simpan rahmat khusus ini yang jumlahnya lebih banyak ini kepada hamba-hambanya yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, kemudian yang lain ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini sahih. Nabi mengatakan, kalian itu masuk surga bukan dengan amal kalian, tetapi dengan rahmat Allah tabaraka ta'ala. Para ulama menjelaskan, dan ini yang ketiga, bentuk jawaban yang ketiga. Kenapa kita dikatakan masuk surga dengan rahmat Allah? Padahal di situ yang akan dihitung adalah amal perbuatan. Kenapa? Yang ketiga adalah seseorang dapat beramal soleh, dapat menyelesaikan ibadah sampai selesai, itu dengan bantuan dan pertolongan serta taufik Allah atau bukan? Atau dengan kemampuan sendiri? Dengan taufik Allah. Apa artinya taufik? Taufik adalah pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga hati tergerak, anggota badan tergerak untuk melakukan amal soleh tersebut. Maka di sini kembali lagi, secara ditelusuri ke ujungnya ternyata itu juga dengan rahmat Allah seseorang dapat menyelesaikan dan melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Pak, walaupun ini terakhir, ini hadis ini atau kisah ini, hadisnya atau sanadnya ini lemah, dhaif, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya. Namun banyak disebutkan sebagai penguat saja, bukan dijadikan sebagai dalil terkait tentang hal ini, karena dalil terkait hal ini haruslah dalil yang sahih. Dan dalil yang sahih tadi kita sudah bacakan banyak terkait tentang bagaimana seseorang ditimbang, dihisab, kemudian mendapatkan buku catatan dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan diperkuat dengan perkataan Nabi bahwasanya kalian itu masuk surga dengan rahmat Allah. Seorang dapat beramal soleh, menyelesaikannya itu dengan bantuan dan kemudahan dari Allah, dan pada hakikatnya itu rahmat Allah kepada si hamba tersebut. Maka dalam hadis ini hadisnya dhaif, lemah, tetapi bisa dijadikan sebagai penguat saja, tidak dijadikan landasan hukum. Dalam hadis ini, hadisnya cukup panjang, Nabi SAW beliau menceritakan. Jadi ada seseorang ahli ibadah didatangkan di hari kiamat di padang mahsyar ketika sedang disidang, dihisab sama Allah tabaraka wa ta'ala. Ia telah beribadah kepada Allah, ada yang menyebut selama 70 tahun, ada yang menyebut lebih dari itu, ratusan tahun. Kemudian orang ini ketika disidang dan dihisab sama Allah tabaraka wa ta'ala, ditawarkan, apakah kamu mau dihisab dengan rahmat Allah atau dengan amal soleh dan ibadahmu selama ini? Selama puluhan tahun orang ini tidak bermaksiat kepada Allah. Dirinya memang betul-betul fokus beribadah kepada Allah. Dirinya banyak melakukan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah, dan memang terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka Allah menawarkan kepada hamba ini, apakah kamu mau dihisab dengan rahmatku atau dihisab dengan ibadah-ibadahmu selama ini? Maka orang ini menjawab, ia ingin dihisab dengan ibadah-ibadahnya, karena merasa ia sudah punya simpanan pahala yang banyak. Namun Allah menawarkan sekali lagi, apakah ingin dihisab dengan rahmatku saja, kata Allah. Orang ini tetap kekeh, tetap pada pendiriannya, pada jawabannya, ia ingin dihisab sesuai dengan amal ibadahnya. Karena ia merasa yakin ia telah fokus selama di dunia, dia beribadah kepada Allah dan punya tabungan pahala yang banyak. Maka kemudian Allah memerintahkan para malaikatnya untuk kemudian menghitung
untuk meletakkan ibadah-ibadah orang ini yang disebutkan selama beribadah kepada Allah 70 tahun. Ada yang menyebutkan lebih dari itu. Riwayat yang lain disebutkan lebih dari itu. Maka kemudian setelah ditimbang ibadahnya yang sangat banyak ini, luar biasa ini, kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk menimbang ibadah-ibadah ini dan ditimbang dengan satu nikmat dari Allah Tabaraka Ta'ala kepada orang ini, yaitu berupa nikmat penglihatan. Ditimbanglah. Ternyata hasilnya membuat orang itu terkejut. Satu nikmat dari Allah yang Allah berikan, ini baru satu nikmat. Kepada orang ini, ternyata ibadahnya yang puluhan tahun, bahkan sebagian ratusan tahun ini, ternyata nikmat ini lebih berat, artinya ibadah ini belum mampu menyamai nikmat penglihatan yang telah Allah berikan kepada si hamba ini. Artinya apa yang dia lakukan selama puluhan tahun dari ibadah-ibadah saja, tanpa kemaksiatan ini, itu belum cukup untuk menunaikan rasa syukur terhadap satu dari nikmat Allah, yaitu berupa penglihatan. Maka kemudian Allah mengingatkan si hamba ini, bukankah kamu dapat beribadah kepadaku selama puluhan tahun ini itu dengan rahmatku, kata Allah. Aku yang memudahkan dirimu untuk melakukan dan dapat bertahan, dapat istiqamah untuk terus beribadah kepadaku selama waktu ini. Maka kemudian Allah memerintahkan agar orang ini dibawa dahulu ke mana? Ke neraka. Karena ia yang meminta agar dihitung dengan ibadah-ibadahnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun hadis ini lemah, namun jadi pengingat bagi kita semua agar pertama, jangan pernah ujub, jangan pernah merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Tetap kita harus merasa ibadah yang kita lakukan itu masih kurang. Itu pertama. Yang kedua, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini masih belum cukup untuk membalas dan menjadi ungkapan syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada kita. Satu nikmat mata saja tidak cukup dibalas dengan ibadah puluhan tahun itu. Bagaimana dengan nikmat pendengaran, bagaimana dengan nikmat bisa berjalan, dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat harta, nikmat anak, nikmat pasangan, nikmat sehat, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah kita ini tidaklah mampu menyamai nikmat-nikmat Allah yang banyak atas diri kita. Maka jangan pernah merasa ujub dengan amal ibadah kita. Yang kedua, jangan pernah merasa cukup dengan amal ibadah kita. Tetap merasa haus dan lapar terhadap amal ibadah tersebut. Kenapa? Karena tidak akan pernah cukup untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka ini menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga kita selepas kajian ini tambah semangat untuk beramal ibadah kepada Allah, bukan sebaliknya, justru bersandar kepada rahmat Allah saja. Karena kita tidak tahu dari mana, ibadah mana yang mendatangkan ridha dan rahmat dari Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya kita melakukan banyak ibadah tersebut. Jangan pernah menganggap satu ibadah cukup untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena itu sama saja melalaikan ibadah yang lain yang menjadi perintah Allah. Bisa jadi perintah Allah dilalaikan, di ibadah-ibadah lain mendatangkan murka Allah. Justru kita menjadi celaka. Baik, demikian kajian kita malam ini. Semoga ada tambahan ilmu yang bermanfaat yang dapat diambil malam hari kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.